Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kalimat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sejatinya dunia adalah arena atau ladang bagi umat manusia untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti seorang manusia yang tanpa beribadah dan tanpa beramal, mempersiapkan bekal untuk menempuh kehidupan akhirat. Kesempatan ini tidak ditentukan dengan batasan waktu tertentu. Batasannya adalah selama hidup. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama dia akan hidup di dunia ini. Karena tidak ada yang tahu seyogyanya sebagai seorang muslim untuk bergegas beribadah dan beramal soleh selama masih ada kesempatan. Karena itulah banyak ayat Al-Quran yang mendorong kaum muslimin untuk bergegas menuju kebaikan dan ketaatan, agar muslim tidak menyia-nyiakan kesempatan umur dan hidup yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat," maka berlombalah dalam kebaikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Perintah untuk berlomba-lomba atau bergegas melakukan kebaikan tidak hanya sekedar melakukan kebaikan, namun lebih dari itu, yaitu melakukannya, menyempurnakannya, menunaikannya sesempurna mungkin dan bergegas menunaikannya. Barang siapa yang di dunia menjadi yang terdahulu dalam kebaikan, maka ia pun menjadi orang yang terdahulu mendapatkan surga di akhirat. Kebaikan di sini mencakup semua hal yang diperintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah nyata bagi seorang muslim bahwa dunia ini adalah medan perlombaan menuju ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunda-nunda atau bermalas-malasan. Allah Azza wa Jalla menciptakan kehidupan dan dunia ini agar menjadi penunjang bagi para hamba dalam beribadah kepadanya, sehingga tidak mengapa bila seorang mukmin mengambil bagian dari dunia untuk menopang dan menyongkongnya dalam beribadah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai obsesi terbesar kami, tidak pula sebagai puncak dari ilmu kami. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla menyeru para hambanya untuk memasuki gelanggang perlombaan kebaikan dan ketaatan, agar mereka berhasil menggapai pahala Allah Azza wa Jalla yang sangat agung. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Ali Imran ayat 133. Lalu bagaimana kriteria orang yang bertakwa yang akan memasuki surga tersebut? Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam ayat selanjutnya, Alladzi yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya
dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, yaitu berbuat dosa. Mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 134-135. Di sini patut kiranya kita memperhatikan bahwa kita sangat mesti bergegas-gegas dalam menuju amal soleh. Kita mesti untuk berlomba-lomba dalam menggapai kemenangan besar di akhirat. Dalam hal ini, kita pun memerlukan dua hal yang dapat memudahkan kita dalam berlomba-lomba menuju kebaikan. Dua hal ini adalah pertama, yaitu beristi'anah, memohon pertolongan dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu meminta pertolongan kepada Allah dan juga bertawakal kepadanya. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk bisa bergegas dan berlomba dalam kebaikan dan ketaatan. Sebab hal tersebut ada di tangan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hamba bisa mendapatkannya dengan meminta pertolongan kepadanya dan dengan bersandar kepada Allah. Yang kedua yaitu bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melawan nafsu, agar kita bisa bergegas dan berlomba dalam ketaatan, bukan malah menjadi jiwa yang berleha-leha dan bermalas-malasan dalam ketaatan. Nabi SAW menghimpun dua hal di atas dalam sabda beliau, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, ingatlah bahwa masa muda pasti akan berlalu, hidup pun tidak akan abadi, kekayaan tidak akan kekal, sehat pun tidak akan terus berlangsung, sehingga janganlah hamba terperdaya dengan kesehatannya, dengan hartanya, kekuatannya, dan hidupnya. Itu semua tidak ada yang langgeng, karena itulah Rasul bersabda, Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraqaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah olehmu 5 perkara sebelum datang yang lima. Masa mudamu sebelum tuamu, kesehatanmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan hidupmu sebelum kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Manfaatkanlah semua kesempatan yang ada agar kita bisa selalu berlomba dalam kebaikan dan ketaatan dengan mengharap balasan agung dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufiknya sehingga kita bisa termasuk hambanya yang berlomba dan bersegera dalam kebaikan. Mungkin cukup sekian yang telah saya sampaikan. Jika ada lebihnya itu dari Allah, dan mohon maaf atas kesalahannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.